Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang ilmu logika atau ilmu mantik. Di pertemuan yang lalu saya sudah memaparkan beberapa alasan tentang kenapa kita harus mempelajari ilmu mantik atau ilmu logika ini. Kesimpulannya, seperti yang saya uraikan pada pertemuan yang lalu, ilmu mantik itu paling tidak berperan dalam dua hal. Satu, dia membantu kita untuk memperjelas konsep-konsep atau istilah-istilah tertentu yang kita jumpai dalam percakapan kita sehari-hari, dalam berbagai disiplin keilmuan, dalam berbagai diskusi-diskusi yang kita langsungkan. Yang kedua, ilmu mantik juga berperan dalam membantu kita dalam merumuskan argumentasi, dalil, atau pijakan, atau bukti yang kita sertakan untuk mengukuhkan kebenaran pandangan kita. Untuk menentukan suatu pandangan itu benar atau salah, kita harus menyuguhkan argumentasi. Dan kaidah perumusan argumentasi atau dalil itu, tentu argumentasi yang saya maksud di sini adalah argumentasi yang berbasis pada kaidah-kaidah logika ya, argumentasi yang rasional. Ilmu mantik berperan dalam membantu kita untuk merumuskan argumentasi-argumentasi itu. Kaidah-kaidah perumusan argumentasi itu kita pelajari dalam ilmu ini. Di luar sana sebetulnya banyak juga relevansi ilmu mantik ini ketika kita mengkaji ilmu-ilmu yang lain. Nanti akan kita lihat di pertemuan-pertemuan yang akan datang ketika kita sudah memasuki tema-tema khusus dalam ilmu ini. Untuk sementara saya paparkan 2 poin itu terlebih dulu. Sekarang di pertemuan kali ini kita akan mengulas 3 macam kaidah berpikir yang perlu kita ketahui. Sebetulnya tanpa kita jelaskan secara tidak langsung, kita dalam diri kita sebetulnya sudah tertanam keyakinan akan kebenaran 3 kaidah ini. Hanya saja kita perlu menyingkapnya agar ini kita jadikan sebagai pijakan dalam berpikir. Ya, diakui atau tidak, dalam beberapa kasus gitu ya, terkadang orang melanggar 3 kaidah ini. Padahal ini adalah 3 kaidah yang kalau dikemukakan kepada orang yang bernalar sehat, dia tidak akan mengingkarinya sama sekali. Apa 3 kaidah berpikir itu? Saya sudah jelaskan di buku. Yang akan saya paparkan kali ini ada di halaman berapa ya? Halaman 7 sampai halaman 13. Halaman 7 sampai halaman 13. 3 kaidah berpikir yang harus kita ketahui. Atau yang dalam buku-buku logika berbahasa Arab disebut dengan al-qawanin ats-tsalatsa. Apa 3 kaidah berpikir yang perlu kita ketahui itu? Pertama, hukum identitas. Law of identity. Dalam bahasa Arabnya qanun al-huwiyah. Hukum ini menyatakan bahwa, sangat mudah untuk memahaminya. Hukum ini mengatakan bahwa sesuatu itu adalah dirinya sendiri. Sesuatu itu adalah dirinya sendiri. Handphone itu adalah handphone. Kasur itu adalah kasur. Baju itu adalah baju. Buku itu adalah buku. Pulpen itu adalah pulpen. Kamar itu adalah kamar. Sekolah itu adalah sekolah. Ini bunyi dari hukum identitas. Hukum yang mengatakan bahwa sesuatu itu adalah dirinya sendiri. Artinya setiap sesuatu yang kita lihat itu punya identitas, punya ciri yang membedakan dia dari sesuatu yang lain. Anda tidak bisa mengatakan misalnya ini handphone sekaligus dia itu
penghapus papan tulis misalnya. Nggak bisa. Handphone ya handphone. Penghapus papan tulis ya penghapus papan tulis. Ya kan? Lantai ya lantai. Berbeda dengan pintu. Pintu adalah pintu, lantai adalah lantai. Saya kira semua orang yang bernasihat tidak akan mungkin mengingkari hukum ini. Bahwa sesuatu itu adalah dirinya sendiri. Dalam redaksi bahasa Arabnya, asyai huwa huwa. Sesuatu itu adalah dirinya sendiri. Musik adalah musik. Ya kan? Agama adalah agama. Ini kalau kita bicara konsep yang abstrak juga demikian. Agama adalah agama. Mazhab adalah mazhab. Islam adalah Islam. Kristen adalah Kristen. Hindu adalah Hindu. Buddha adalah Buddha. Anda tidak bisa mencampur adukan yang satu dengan yang lain. Karena berdasarkan hukum identitas, sesuatu itu adalah dirinya sendiri. Saya kira tidak begitu sulit untuk memahami hukum yang satu ini, kaidah berpikir yang satu ini. Nah, konsekuensinya ketika kita mengatakan sesuatu itu adalah dirinya sendiri, Anda tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu itu adalah A, tapi dalam saat yang sama kita katakan dia juga bukan A. Dari sinilah muncul hukum kontradiksi atau hukum non-kontradiksi, law of non-contradiction, yang dalam bahasa Arabnya qanun adam tanaqud. Hukum non-kontradiksi. Hukum non-kontradiksi itu menegaskan hukum yang tadi, bahwa sesuatu itu tidak mungkin dia adalah A tapi juga bukan A. Lebih jelasnya hukum ini mengatakan bahwa sesuatu, dua hal yang bertentangan itu tidak mungkin saling terhimpun, juga tidak mungkin saling terangkat. Saya beri contoh yang paling sederhana. Kalau Anda mengatakan handphone ini bagus, itu satu pernyataan. Tidak mungkin Anda mengatakan handphone ini tidak bagus. Itu dua hal yang kontradiktif. Tidak mungkin salah satu di antara keduanya harus benar. Ima dia itu bagus atau tidak bagus. Oke. Ima dia itu tidak bagus atau handphone ini tidak hidup. Tidak mungkin Anda katakan dalam saat yang sama handphone ini hidup. Salah satunya harus ada yang benar. Itu hukum kontradiksi begitu ketentuannya. Kalau yang satu benar, yang lain ya kontradiksinya salah. Kalau kontradiksinya benar, maka yang ini salah. Jadi tidak mungkin dua hal yang bertentangan itu saling terhimpun juga saling terangkat. Tidak mungkin Anda katakan ini adalah handphone tapi juga bukan handphone. Ini handphone dengan ini bukan handphone, itu adalah dua pernyataan yang kontradiktif. Dua pernyataan yang kontradiktif, dan dua pernyataan yang kontradiktif itu menurut hukum ini tidak mungkin saling terhimpun, juga tidak mungkin saling terangkat. Anda tidak bisa mengatakan dalam konteks pembicaraan tentang keberadaan Tuhan ya, seperti yang diyakini oleh orang-orang ateis. Tidak mungkin Anda mengatakan alam ini diciptakan tapi dia juga menjadi pencipta atas dirinya sendiri. Karena itu bertentangan dengan hukum kontradiksi. Ketika Anda mengatakan alam diciptakan, itu artinya dia bukan pencipta. Tapi ketika Anda mengatakan dia menciptakan dirinya sendiri, itu artinya Anda mengatakan dia sebagai pencipta. Alam pencipta, alam bukan pencipta. Itu pandangan yang kontradiktif. Tidak mungkin kita berlakukan kepada, tidak mungkin berhimpun secara bersamaan, juga tidak mungkin terangkat secara bersamaan. An-naqidun la yajtami'an wa la yartafi'an. Dua hal yang bertentangan itu tidak mungkin saling terhimpun, juga tidak mungkin saling terangkat. Ini adalah penegasan dari hukum identitas yang tadi. Jadi hukum identitas mengatakan buku itu adalah buku. Itu hukum identitas. Alkitab huwal kitab. Buku adalah buku. Nah, konsekuensinya Anda tidak mungkin mengatakan buku itu ini adalah buku, tapi dalam saat yang sama saya katakan ini bukan buku. Itu dua pernyataan yang kontradiktif yang tidak mungkin terhimpun. Tidak mungkin Anda katakan ini buku sekaligus ini bukan buku. Salah satunya harus ada yang benar, dan kalau yang satu benar maka yang lain salah. Kalau terbukti bahwa ini adalah buku benar, maka pernyataan ini bukan buku berarti salah. Itu ya. Hukum kontradiksi mengatakan begitu. Ini penting diketahui karena tanpa mengamini hukum kontradiksi ini, kita tidak akan bisa mendefinisikan sesuatu, kita tidak akan bisa berargumen, menyusun argumentasi, melahirkan kesimpulan, dan lain-lain. Kita tidak akan bisa berpikir dengan benar. Jadi semua produk pemikiran manusia, ya pada dasarnya terlahir dari keimanan kita akan hukum kontradiksi ini. Saya beri contoh sederhana.
Kalau Anda berkesimpulan bahwa Islam adalah agama yang benar. Ini satu pernyataan. Kontradiksinya apa? Islam bukan agama yang benar. Kalau Anda tidak percaya dengan hukum kontradiksi ketika Anda mengatakan Islam agama yang benar, itu artinya Anda memungkinkan dalam saat yang sama untuk mengatakan bahwa Islam bukan agama yang benar. Masuk akal atau tidak? Ketika Anda mengatakan Islam agama yang benar, tapi dalam saat yang sama saya juga bisa mengatakan Islam bukan agama yang benar. Kalau saya mengingkari hukum kontradiksi. Kalau Anda mengingkari hukum kontradiksi, Anda akan mengatakan ini adalah kasur. Tapi dia juga bisa dikatakan ini bukan kasur. Pada akhirnya Anda tidak akan bisa ketika ingin mengkonsepsi misalnya, ketika ingin mendefinisikan sesuatu. Apa itu agama? Apa atau jangan agama yang lebih abstrak ya, yang lebih mudah. Contoh yang sering dikemukakan dalam buku-buku logika adalah manusia. Manusia itu adalah hewan yang berpikir, hayawan natik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Kalau Anda tidak percaya dengan hukum kontradiksi, tentu bisa saja manusia itu dikatakan hewan yang berpikir, tapi juga dia bukan hewan yang berpikir. Dan pada akhirnya kita akan terhanyut dalam ketidakjelasan. Kita tidak akan bisa berdialog, kita tidak akan bisa berdiskusi, tidak akan bisa mempertentangkan kesimpulan kita dengan orang lain berdasarkan argumen kita masing-masing kalau kita tidak percaya dengan hukum kontradiksi ini. Jadi hukum kontradiksi ini adalah hukum yang musallam, yang diterima oleh semua orang yang bernalar sehat. Hukum yang mengatakan bahwa dua hal yang bertentangan itu tidak mungkin terhimpun, juga tidak mungkin terangkat. Salah satunya harus ada yang benar. Tidak mungkin Anda mengatakan A itu adalah A, tapi dalam saat yang sama Anda mengatakan bahwa A itu bukan A. Anda mengatakan ini adalah baju, tapi dalam saat yang sama Anda mengatakan ini bukan baju. Itu sangat tidak masuk akal. Tetapi kalau Anda mengingkari hukum kontradiksi, Anda akan memungkinkan itu. Anda akan memungkinkan pernyataan ini adalah baju, tapi dalam saat yang sama dia juga bukan baju. Islam itu adalah agama, tapi bisa aja Islam juga bukan agama. Pada akhirnya kita akan terhanyut dalam kekacauan berpikir kalau kita mengingkari hukum kontradiksi ini. Yang terakhir, hukum atau kaidah yang perlu kita ketahui sebagai landasan berpikir adalah hukum terangkatnya kemungkinan ketiga atau kemungkinan ketiga yang terangkat. Law of exclude middle. Dalam bahasa Arabnya qanun ats-tsalits al-marfu. Hukum terangkatnya kemungkinan ketiga. Anda perhatikan pernyataan yang tadi saya sebutkan. Kalau saya mengatakan misalnya si A itu hidup, si A tidak hidup. Itu dua pernyataan yang kontradiktif. Si A, katakanlah misalnya Zaid itu hidup, Zaid tidak hidup. Itu dua pernyataan yang kontradiktif. Tidak mungkin Zaid kita katakan hidup, tapi juga dia tidak hidup. Salah satunya harus ada yang benar. Ima dia hidup atau dia tidak hidup. Adakah kemungkinan ketiga ketika itu? Tidak ada. Manakala kita katakan sesuatu itu hidup, berarti berarti pernyataan yang mengatakan dia tidak hidup itu salah. Kalau benar dia hidup, berarti pernyataan dia tidak hidup itu salah. Kalau kenyataannya dia tidak hidup, berarti pernyataan yang mengatakan dia hidup berarti salah. Tidak mungkin kita katakan dia hidup sekaligus tidak hidup. Oke. Adakah kemungkinan ketiga? Tidak ada kemungkinan ketiga. Sekarang saya berada dalam keadaan duduk. Saya duduk dengan saya tidak duduk. Itu dua pernyataan yang kontradiktif. Dengan adanya dua pernyataan yang kontradiktif itu, kita mengangkat adanya kemungkinan ketiga. Ya makhluk itu ima dia duduk atau tidak duduk. Tidak duduk itu kan maknanya luas. Bisa jadi selonjoran, bisa jadi telentang, bisa jadi jongkok, dan lain-lain. Jadi kan duduk antara tidak duduk. Tidak ada kemungkinan ketiga. Tidak ada kemungkinan ketiga. Kalau sekarang misalnya contoh yang agak rumit ya. Alam itu diciptakan atau tidak diciptakan? Alam, misalnya pernyataan pertama mengatakan alam diciptakan. Pernyataan kedua mengatakan alam tidak diciptakan. Itu dua pernyataan yang kontradiktif.
Tidak mungkin Anda meyakini kebenaran dua-duanya. Salah satunya harus ada yang benar, dan kalau yang satu benar maka yang lain salah. Hukum kontradiksi mengatakan begitu. Tidak mungkin Anda katakan alam itu diciptakan, tapi dalam saat yang sama Anda katakan alam itu tidak diciptakan. Nah, pernyataan alam diciptakan, alam tidak diciptakan, itu adalah dua pernyataan yang kontradiktif, dan dua pernyataan kontradiktif itu mengangkat atau menafikan adanya kemungkinan ketiga. Nah, hukum ketiga ini yang kita sebut dengan hukum kemungkinan ketiga yang terangkat atau qanun ats-tsalits al-marfu, itu menegaskan hukum kontradiksi tadi. Jadi ketika Anda mengatakan alam itu diciptakan, berarti pernyataan yang mengatakan alam tidak diciptakan, kalau misalnya pernyataan yang tadi benar, maka pernyataan ini salah. Kalau pernyataan yang mengatakan alam diciptakan itu benar, maka pernyataan yang kontradiktif dengannya, yang mengatakan alam tidak diciptakan, berarti itu pernyataan yang salah. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada kemungkinan ketiga, ima A atau B. Itu ketentuan yang berlaku bagi hukum kontradiksi. Pada akhirnya tiga hukum ini saling melengkapi satu sama lain. Mari sekarang kita perjelas lebih lanjut dengan satu contoh saja. Sekarang kalau misalnya saya katakan, ini adalah buku. Ini adalah buku. Itu bunyi hukum identitas begitu. Buku adalah buku. Buku itu bukan pulpen. Buku itu bukan baju, buku itu bukan sarung, buku itu bukan, buku adalah buku. Itu hukum identitas. Nah, konsekuensinya ketika kita katakan buku adalah buku, handphone adalah handphone, rumah adalah rumah, lampu adalah lampu, AC adalah AC. Anda tidak bisa mengatakan ini adalah buku, tapi dalam saat yang sama dia juga bukan buku. Tidak bisa saya katakan ini adalah buku tapi juga sarung. Tidak bisa saya katakan ini adalah sarung tapi juga baju. Gitu ya. Nah, konsekuensi dari keimanan kita akan adanya hukum identitas, maka kita juga mengamini hukum kontradiksi yang mengatakan bahwa tidak mungkin sesuatu itu adalah A tapi juga bukan A. Tidak mungkin ini adalah buku tapi juga bukan buku. Itu ya. Nah, ketika saya mengatakan ini adalah buku, kemudian ada pernyataan yang kontradiktif dengannya yang mengatakan ini bukan buku, sekarang kita dihadapkan dengan pernyataan yang kontradiktif. Yang satu mengatakan ini adalah buku, kedua mengatakan ini bukan buku. Tidak ada kemungkinan ketiga ketika itu. Ima ini buku atau bukan buku. Nah, hukum yang ketiga yang mengangkat adanya kemungkinan ketiga itu pada dasarnya menguatkan hukum kontradiksi tadi. Bahwa ketika ada dua pernyataan yang bertentangan, maka salah satunya harus ada yang benar. Dan ketika yang satu benar, maka yang lain sudah pasti salah. Kenapa demikian? Karena tidak ada kemungkinan ketiga. Hanya saja yang perlu kita tegaskan di sini bahwa seringkali orang mengutarakan istilah kontradiksi tapi tidak pada tempatnya. Karena dia tidak tahu kaidah. Padahal untuk menyatakan dua pernyataan itu kontradiktif atau tidak, para logikawan memberlakukan sejumlah syarat. Antara lain, dua pernyataan yang kontradiktif itu bisa dikatakan kontradiktif ketika dia menyatu dalam 8 aspek. Dan dia berbeda dalam 2 aspek. Apa saja aspek-aspek yang dimaksud kita paparkan di pembahasan kontradiksi itu sendiri. Akan kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mungkin masih lama ya. Saya kira untuk pertemuan kali ini pembahasan kita cukup sampai di sini. Intinya, sebelum kita memasuki kaidah tentang berpikir, ada 3 kaidah berpikir yang perlu kita sepakati bersama. Pertama, hukum identitas, kedua hukum kontradiksi atau non kontradiksi, dan yang ketiga adalah hukum kemungkinan ketiga yang terangkat. Qanun al-huwiyah, qanun adam tanaqud, atau qanun at-tanaqud, dan yang ketiga qanun ats-tsalits al-marfu. Hukum yang pertama mengatakan sesuatu itu adalah dirinya sendiri. A adalah A. Hukum identitas mengatakan begitu. Hukum kedua mengatakan sesuatu yang dua hal yang bertentangan itu tidak mungkin saling terhimpun, juga tidak mungkin saling terangkat. Tidak mungkin Anda mengatakan sesuatu itu adalah A, tapi dia juga bukan A. Penegasan dari hukum identitas tadi. Nah, ketika Anda mengatakan sesuatu itu adalah A, kemudian ada pernyataan yang bertentangan dengannya yang mengatakan sesuatu itu bukan A,
otomatis ketika itu terangkat kemungkinan ketiga. Anda tidak punya pilihan kecuali membenarkan salah satunya. Kalau dia A dan benar, kalau benar dia A, berarti pernyataan yang mengatakan dia bukan A itu salah. Begitu juga kalau seandainya pernyataan yang mengatakan dia bukan A, berarti pernyataan yang mengatakan dia adalah A itu berarti salah. Kalau yang tadi benar berarti ini salah. Kenapa? Karena tidak ada kemungkinan ketiga. La wasitoh bainan naqidain. Tidak ada perantara antara dua hal yang kontradiktif. Ada dan tiada itu kontradiktif. Tidak mungkin ada mengatakan handphone ini ada tapi dia juga tidak ada. Itu dua hal yang kontradiktif. Ima dia ada atau tidak ada. Tidak ada kemungkinan ketiga. Itulah yang dimaksud dengan hukum terangkatnya kemungkinan ketiga yang menegaskan hukum kontradiksi ini. Cukup demikian. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.